Puji nama Tuhan, Shalom. Amin. Pada malam hari ini kita kembali lagi dalam mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan pengharapan dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul bersama di tempat ini Tuhan, sambil mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan sebagai penyalur Tuhan mulut-Mu Bapa, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua berasal daripadamu. Sembunyikanlah hamba-Mu dalam kayu salib-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkatilah siapapun yang menerima firman-Mu. Kami yakin dan percaya kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin membuka kitab di dalam Ayub pasal 7 ayat 17 sampai dengan 18. Ayub pasal 7 ayat 17 sampai dengan 18. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Amin. Jadi di sini Ayub dibilang, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung. Jadi bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana kita mengenal pribadi kita lewat apa yang Tuhan gambarkan untuk kita. Jadi Tuhan melihat kita sebagai apa, Tuhan melihat kita itu apa, dan kita menyadari diri kita itu apa. Jadi di sini Tuhan melihat kita itu agung. Di sini bilang, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Jadi pertama, Tuhan, di mata Tuhan kita manusia itu adalah agung. Dan juga Tuhan memperhatikan. Tetapi di ayat 18 di sini dibilang, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Nah, inilah yang menjadi pokok pembicaraan kita dalam firman ini, yaitu menghadapi ujian. Jadi pada saat Ayub menghadapi ujian, pada saat Tuhan memberikan dia ujian dan malapetaka yang begitu besar, sehingga memang di dalam setiap cerita Ayub ini, Ayub memang mengeluh terus sama Tuhan. Tetapi apa? Dia tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti akan menolongnya. Walaupun banyak sekali rintangan yang telah dia hadapi, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, harta kekayaannya semuanya lenyap, sahabat-sahabatnya semua pergi, tetapi dia tetap setia. Karena kenapa? Karena kenapa saya bilang? Karena dia paham bahwa dirinya berharga. Karena dia paham bahwa dia itu agung di mata Tuhan. Sehingga dia tidak pernah menyerah akan hidupnya dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Karena dia tahu jati dirinya sebagai manusia itu apa. Sehingga walaupun dia diuji, walaupun dia diberikan banyak ujian, dia tetap bertahan. Nah, di dalam Ayub ini, di situ dibilang, judulnya hidup itu berat. Dan di Ayub 7 pasal 1 di situ dibilang, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Nah, kalau kita mau lihat, kita akan menggali lagi bagaimana kita harus mengenal dulu diri kita itu berharga. Yang pertama, pada saat Mazmur 139 ayat 14 di situ berkata, seorang Daud yang menyadari dirinya itu berharga. Di Mazmur 139 ayat 14 di sini berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amen. Jadi di saat Daud diterpa ujian, banyak sekali rintangan dalam hidupnya, tetapi dia tetap kuat. Karena apa? Dia tahu dirinya itu berharga. Jadi kalau kita tahu diri kita itu berharga di mata Tuhan, walaupun banyak sekali persoalan, kita tidak bakal goyah. Karena kita sudah kenal diri kita. Karena kita sudah kenal kita ini berharga loh. Masa kita mau sia-siakan keberhargaan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi, dan juga kita buka dalam Yesaya 43. Di dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat, di situ dibilang, oleh karena engkau berharga di mataku,
dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi bagaimana kita harus mengenal diri kita ini? Pertama, Tuhan melihat manusia itu agung. Dan pertama, awal mulanya penciptaan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi betapa berharganya diri kita. Jadi jangan pernah menganggap diri kita tidak berharga sehingga kita tidak lemah akan ujian, akan cobaan. Kita akan tetap kuat. Di sini bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi berharga di mata Tuhan. Kalau di Daud dibilang, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud mengenal dirinya dahsyat dan ajaib. Ayub mengenal dirinya, dia diagungkan oleh Tuhan. Dan Yesaya pada saat ini dia bilang, dia berkata untuk bangsa-bangsa, orang Israel. Jadi ketika orang Israel mau menghadapi ujian dan tantangan, Yesaya sudah menubuatkan bahwa bangsa Israel ini sangat berharga di mata Tuhan. Jadi pada saat itu Yesaya bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan abis itu, setelah itu dia bilang apa? Janganlah takut. Nah, di situ dia bilang janganlah takut. Berarti sama seperti Ayub bilang di Ayub 1 ayat 1 itu dibilang, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Nah, di sini Yesaya bilang janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Jadi kita hidup di bumi ini adalah untuk apa? Untuk ujian, untuk menerima upahan. Nah, bagaimana kita dapat mempertahankan kehidupan kita di bumi ini dan mendapatkan upah yang berasal daripada Tuhan? Mari kita buka di dalam 1 Korintus 3. Kita buka bersama-sama. Di dalam 1 Korintus 3. Di situ dibilang di dalam 1 Korintus 3 ayat 14. Di sini dibilang sama seperti dengan Ayub tadi, dibilang di ayat pertama, Ayub 7 ayat pertama dibilang, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Nah, Rasul Paulus pun menggali ini. Jadi di sini dibilang, jika di 1 Korintus 3 ayat 14 dibilang, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, di sini upahnya kita sudah lihat di Perjanjian Baru. Jadi betapa dahsyatnya Alkitab itu, karena kenapa? Semua jawabannya terhubung dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi memang betul Tuhan itu, Alkitab ini adalah firman Tuhan, adalah kunci jawaban dalam kehidupan kita. Jadi di sini di dalam ayat 10 saya ingin di dalam ayat 1 Korintus 3 ayat 10 saya akan membacakannya kepada saudara sekalian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah menetapkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah dasar, yaitu adalah teladan. Jadi bagaimana Tuhan sudah mencontohkannya kepada kita. Tuhan sudah menjadi teladan. Di dalam Matius 4, Matius 5 ayat 48 di situ dibilang, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi Tuhan menuntut kita itu sempurna. Kenapa? Karena kita ini pertama, kita berharga, kedua kita mulia, ketiga kita diagungkan oleh Tuhan, keempat kita ini adalah kejadian yang dahsyat dan ajaib yang telah Tuhan lakukan untuk kita sebagai manusia. Jadi kita harus menyadari itu. Dan di sini dibilang dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan telah memberikan kita teladan bagaimana cara hidup kita dalam menghadapi dunia ini. Tuhan sudah memberikan teladan lebih dulu. Dan di ayat 12 di situ dibilang, 1 Korintus 3 ayat 12 di situ dibilang, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jadi di sini Tuhan mendeskripsikan berbagai dasar bangunan. Jadi ada orang yang membangun dasar itu dari emas,
ada orang yang membangun dasar dari perak, ada orang yang membangun dasar dari batu permata, dan ada orang yang hanya membangun dasar dari kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi, bagaimana kita menjadi manusia yang tahan uji? Ya, kalau kita membangun dasar dari kayu, dari rumput kering, atau dari jerami, apakah kita bisa dapat tahan uji? Kita harus tahan uji ketika kita membangun dasar dari emas, perak, batu permata. Dan bagaimana kita bisa membangun dasar itu, yaitu apa? Mengikuti teladan Kristus. Sama seperti Bapa adalah sempurna, kita juga harus sempurna. Jadi ketika kita mengenal diri kita itu berharga, di sini dibilang berharga, maka kita akan segan untuk membuang diri kita ke dalam dosa, karena kita tahu diri kita ini berharga. Dalam ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dan di ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Upahnya itu adalah apa? Hidup kekal, kerajaan sorga yang siap menanti kita. Nah, di sini dan dibilang di dalam ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi sama seperti Ayub, ketika dia diuji dalam kehidupannya, dia tetap setia, tetap kokoh, dan lihat apa yang terjadi. Hidupnya di 2 kali lipat diberkati Tuhan, digantikan Tuhan 2 kali lebih lipat. Kenapa? Dia tahan uji. Rasul Paulus, dia tahan uji. Daud, dia tahan uji. Tuhan sendiri telah tahan uji. Bayangkan, Tuhan telah mengorbankan diri di kayu salib, diuji oleh apa? Oleh iblis pada saat dia telah melaksanakan puasa 40 hari di padang gurun. Tuhan juga diuji apa? Tapi kenapa Tuhan tahan uji sehingga dia mendapat upah? Dan bagaimana kita bisa tahan uji? Di ayat 16 di situ dibilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ketika kita mengenal diri kita seperti itu, kita mengenal. Di sini dibilang tidak tahukah kamu, berarti banyak orang yang tidak tahu bahwa dia itu adalah bait Allah, bahwa dia itu adalah agung di mata Tuhan, bahwa dia itu adalah mulia di mata Tuhan, bahwa dia itu adalah berharga di mata Tuhan. Ketika mereka tidak tahu, mereka akan selalu jatuh dalam dosa. Iblis akan dengan gampangnya mencobai mereka. Maka dari itu, ketika kita tahu diri kita bait Allah, di sini dibilang Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi dari semua perjanjian lama, Ayub, Daud, baru Yesaya tentang betapa berharganya diri kita, dan Rasul Paulus memberikan kita jawaban melalui Tuhan Yesus Kristus tentunya, yang memberikan roh dan hikmat. Jadi kalau kita menyadari diri kita ini bait Allah, betapa kalau kita mau melihat dalam perjanjian lama betapa sterilnya bait Allah itu, betapa kudusnya bait Allah itu, maka ketika kita melakukan kejahatan, kita akan sadar betul kita ini adalah bait Allah, kita ini kudus. Dan ketika kita sadar akan itu, maka apa? Kita akan tahan uji. Karena ketika kita menyadari bahwa kita adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, pikiran kita, semua apapun yang akan kita lakukan, tindakan kita itu mencerminkan Tuhan Yesus. Apa yang kita keluarkan itu berasal dari Tuhan. Karena apa? Kita menyadari diri kita terlebih dahulu. Dan di sini dan untuk di ayat 17 di situ dibilang, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jadi ketika ada orang membinasakan, merusakkan dirinya sendiri, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan itu cuma mudah, cuma gampang, saudara, yaitu menyayangi diri kita sendiri, menghormati diri kita sendiri, merawat diri kita sendiri. Itu hal yang mudah, sehingga untuk apapun yang kita lakukan, kita akan terpancar keluar. Karena apa? Dari diri kita sendiri, kita tahu kita merawat tubuh ini, bait Allah ini, dengan sangat baik. Dan karena bait Allah adalah kudus. Dan untuk yang terakhir, untuk penutup dalam
sharing dalam firman Tuhan ini, mari kita buka dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Di situ dibilang, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi sekali lagi kita harus paham bahwa Roh Allah itu ada dalam kita. Karena di sini bilang bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Jadi kita harus pertama yakin dulu akan diri kita. Yakin akan kemampuan kita. Yakin akan potensi yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat keluar apa yang menjadi itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Karena iblis hanya membodoh-bodohi manusia dengan tipu daya, muslihat, padahal sebenarnya di mata Tuhan manusia itu adalah berharga, di mata Tuhan manusia itu adalah agung, di mata Tuhan manusia itu adalah mulia. Jadi sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Ujilah dirimu sendiri. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 saya akan membaca sekali lagi. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Jadi demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Saya harap kita semua dapat tahan uji di dalam dunia ini. Dan saya harap saudara-saudara sekalian mengenal diri saudara sekalian sendiri. Mengenal betapa berharganya diri kita. Sehingga kita ketika kita berbuat dosa itu adalah hal yang tidak berharga, yang tidak sesuai dengan diri kita, yang tidak sesuai dengan Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus menyadari itu terlebih dahulu sehingga kita mendapat upah yang berasal daripada Tuhan. Demikianlah mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu, atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya kami mendapat upah yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin dan berterima kasih Bapa karena Engkau menciptakan kami agung, mulia dan berharga di mata-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sadarkanlah kami Tuhan setiap hari bahwa kami ini adalah bait Allah dan kami ini adalah kudus Tuhan, sehingga apa yang akan kami lakukan kami selalu ingat Tuhan bahwa Roh Allah ada di dalam kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih banyak atas firman-Mu. Kami sangat diberkati pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.